Perkenalkan, saya Muhammad Rengga Adinata dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya di sini akan melakukan penyuluhan dan pendidikan kesehatan tentang sistem pernafasan pada manusia. Apakah Mas sebelumnya mengetahui apa itu sistem pernafasan? Iya, sudah. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi. Sistem pernafasan manusia. Pernafasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernafas terjadi pelepasan energi. Dan di sini contohnya, sistem pernafasan manusia terdiri dari 1. Rongga hidung, 2. Faring, 3. Trankeas, 4. Bronkus dan bronkiolus, 5. Paru-paru, 6. Evolus, 7. Sesek melalui dinding darah. Langsung saja akan menjelaskan satu persatu, yaitu rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai alat pernafasan dan indera pembau. Hidung terdiri atas hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Rongga hidung memiliki rambut, kapiler darah, dan selalu rebab dengan adanya rendi yang dihasilkan oleh serabut mukosa. Di dalam hidung, udara akan mengalami tahap sebagai berikut. Penyaringan ditujukan kepada benda-benda asing yang tidak berbentuk gas. 2. Penghangatan mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Penghangatan dimungkinkan karena di dalam dinding rongga hidung terdapat rongga yang mengandung kapiler darah. Rongga hidung adalah serabut rendi berlipat-lipat. Bila udara yang masuk suhunya lebih rendah dari suhu tubuh, maka darah kapiler akan melepaskan energinya ke rongga hidung, sehingga udara yang masuk menjadi hangat. Di samping penghangatan udara, ada menyebabkan udara kering yang masuk ke rongga hidung menjadi rebab. Faring merupakan penyimpangan antara rongga dan tenggorokan. Dan ini contohnya gambar faring. Faring adalah pangkat tenggorokan di dalam terdapat pita suara dan berupa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trankeas. Trankeas merupakan pipa yang panjang kira-kira 9 cm dan dindingnya terdiri atas lapisan. Lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot poros dan tulang rawan. Sedangkan lapisan terdalam terdiri atas jaringan epithelial. Trankeas atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk C. Cincin tulang rawan ini di bagian belakang tidak tersambung, yaitu di tempat trankeas menempel pada esofagus. Hal ini berguna untuk mempertahankan agar trankeas tetap terbuka, dilapisi oleh serabut rendi yang dihasilkan oleh epithelium berserial. Sel-sel ini bergerak atas ke arah taring, sehingga dengan gerakan ini debu dan butir-butir halus lainnya yang masuk saat menghirup nafas dapat dikeluarkan. Di paru-paru, trankeas ini bercabang membentuk bronkus dan bronkiolus. Bronkus yaitu bronkus berjumlah sepasang, yang satu menuju ke paru-paru kanan dan yang satu menuju ke paru-paru kiri. Tempat percabangan ini disebut bifurkase. Bronkus mempunyai struktur serupa dengan trankeas yang dilapisi oleh jenis sel yang bronkus yang ke kiri lebih panjang dan sempit, serta kedudukannya lebih mendatar daripada yang kanan. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa paru-paru lebih mudah terserang penyakit. Bronkus sebelah kanan Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi bronkiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus yaitu cabangan dari bronkus, dindingnya lebih tipis dan saluran kecil. Semakin kecil salurannya, semakin berkurang tulang rawannya dan akhirnya tinggal dinding fibrosa dengan
lapisan silia. Setiap bronkolus terminal terakhir bermuatan ke dalam sebekas kantung-kantung kecil mirip anggur yang disebut alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelumbangan udara. Dindingnya tipis, lembab dan berkaitan erat dengan kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapisan sel epithelius pipi dan disinilah darah langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas CO2 bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Jumlah lebih kurang jutaan buah. Dengan adanya alveolus, luas permukaan paru-paru diperkirakan 160 meter persegi atau 100 kali lebih luas daripada luasan permukaan tubuh. Paru-paru terletak dalam rongga dada, letaknya di sebelah kanan dan kiri. Tengahnya dipisahkan oleh jantung. Jaringan paru-paru mempunyai sifat elastik, berpori seperti spons. Apabila diletakkan di dalam air, paru-paru akan menghapus karena mengandung udara di dalamnya. Paru-paru dibagi menjadi beberapa belahan atau bolus. Paru-paru keadaan sehat, keduanya lapisan itu saling erat bersentuhan. Namun dalam keadaan tidak udara atau cairan memisahkan kedua pleura itu dan ruangan diantaranya menjadi jelas. Tekanan pada rongga pleura atau intertorak lebih kecil daripada tekanan udara. Mekanisme pernafasan manusia, pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada. Pada pernafasan dada, otot yang berperan penting dalam otot antara tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam mengangkat tulang-tulang rusuk, dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambah besarnya akan menyebabkan tekanan darah dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan dada kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Proses ini disebut proses inspirasi. Sedangkan pada proses inspirasi terjadi apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan darah di dalam tubuh meningkat, sehingga udara dalam paru-paru tertekan dengan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong keluar tubuh. Proses ini disebut ekspirasi. Pernapasan perut. Pada pernapasan ini, otot berperan aktif dalam otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udara semakin kecil. Penurunan tekanan darah menyebabkan berkembangnya paru-paru sehingga udara mengalir masuk ke dalam paru-paru. Pernafasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walaupun dalam keadaan tertidur, sekalipun karena sistem pernafasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pernafasan luar. Tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pernafasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam adalah pernafasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Masuknya keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh.
Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk sebaliknya. Apabila tekanan darah rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Nah, sampai di sini ya, Mas paham? Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa contoh gangguan sistem pernafasan. 1. Cyanosis adalah gangguan pernafasan yang kebiruan pada kulit yang disebabkan karena jumlah hemoglobin deoksigenisasi yang berlebihan di dalam pembuluh kulit, terutama kapiler. 2. Asma. Asma merupakan gangguan radang kronis saluran nafas. Saluran nafas yang mengalami radang kronik bersifat hiperresponsif, sehingga apabila terangsang oleh faktor resiko tertentu dan nafas menjadi tersumbat dan aliran udara terhambat karena kontraksi bronkus, sumbatan mukus, dan meningkatnya proses radang. Etiologi asma. Sampai saat ini etiologi dari asma belum diketahui. Suatu hal yang menonjol pada penderita asma adalah fenomena hiperaktivitas bronkus. Bronkus penderita asma sangat peka terhadap rangsangan imunologi maupun non-imunologi. Adapun rangsangan atau faktor pencetus yang sering menimbulkan asma adalah faktor intrinsik, dan asma gabungan. Sedangkan menurut Lewis et al. Tidak membagikan pencetus asma secara spesifik. Menurut mereka, secara umum pemicu asma adalah faktor predisposisi, faktor insipitasi, alergi, olahraga, infeksi bakteri pada saluran nafas, stres, gangguan pada sinus, perubahan cuaca. Komplikasi asma mengancam pada gangguan keseimbangan asma dan gagal nafas, bronkitis, pneumonia, emfisema. Meskipun serangan asma jarang ada faktor, kadang terjadinya reaksi counter lebih berat yang disebut status amatikus. Kondisi ini mengancam hidup. Hipoksia yaitu gangguan pernafasan di mana kondisi sindrom kekurangan oksigen pada jaringan tubuh yang terjadi akibat pengaruh perbedaan. Ketinggian pada kasus yang fatal dapat menyebabkan kematian pada sel-sel, namun tingkat pada lebih ringan pada penimbunan penekanan aktivitas mental dan menurunkan kapasitas kerja otot. Kesimpulan, pernafasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dari udara lebih organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolis yang akan menghasilkan karbon dioksida yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Alat pernapasan setiap makhluk tidaklah sama. Pada hewan, input bakteria memiliki alat pernapasan yang dan mekanisme pernapasan yang beda dengan hewan vertebrata. Sistem pernapasan terdiri atas organ-organ yang berfungsi dalam aktivitas metabolis, khususnya produksi atau perubahan energi kimia yang terikat dalam materi organik menjadi energi siap dipakai dalam sel. Secara khusus, organ pernapasan merupakan media pertukaran CO2 dan O2 dari dalam dan luar tubuh. Udara dari atmosfer masuk ke dalam tubuh dengan melatara alat pernapasan tertentu. Selanjutnya, oksigen yang diperlukan untuk proses pernapasan masuk ke dalam sel-sel darah kapiler menuju ke sel-sel jaringan tubuh dengan bantuan sistem transport. Pernapasan adalah dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena otot antara tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat. Akibat volume rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada membuat tekanan dalam dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru akibat udara masuk. Sebaliknya, saat otot antara tulang rusuk dikontraksi, tulang rusuk turun. Akibatnya volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini, paru-paru
sehingga udara keluar. Pada pernafasan perlu terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru saat otot diafragma relaksasi dan perlahan kembali ke keadaan semula. Saat itu rongga dada menyempit dan menggoreng paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya udara dari paru-paru akan keluar. Terima kasih. Ini materinya sudah selesai. Dan apakah Mas ingin bertanya atau yang kurang paham di mana? Tidak. Tidak. Baiklah. Terima kasih atas waktunya.